Dalam perjalanan menuju Allah, setiap individu diharapkan mampu untuk memurnikan niatnya, mengesampingkan segala bentuk keinginan yang bersifat sementara. Allah adalah tujuan akhir, dan segala sesuatu yang selainnya hanyalah jalan menuju kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haura, pada video kali ini kita masih akan menelusuri nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau tuangkan dalam kitab Futuhul Ghaib. Panduan menggapai hidup mulia dan mengapa hanya Allah yang harus dicintai. Sungguh, betapa aneh dan penuh kejanggalan ketika kita kerap kali mendengar bisikan-bisikan hati manusia tentang nasib sesamanya, seperti si fulan begitu dekat dengan Allah, si fulan terhujani anugerah, si fulan diringankan beban hidupnya dengan kekayaan, dan si fulan sebaliknya terjerat dalam jerat kemiskinan. Kita membicarakan si fulan yang sehat dan si fulan yang terbaring lemah tak berdaya oleh sakit yang menimpa. Si fulan yang dipuji dan diagungkan, sementara si fulan yang lainnya dipandang rendah, hina, dan tercela. Si fulan yang terpercaya di antara manusia dan si fulan yang tak mampu menahan kerapuhan kepercayaan orang-orang padanya. Sahabat, apakah kita lupa bahwa di balik segala percakapan itu ada satu zat yang Maha Esa? Dialah yang mencintai keesaan dan hanya menerima cinta dari hamba-hambanya yang mencintainya secara utuh tanpa mengaitkannya dengan selain dirinya. Allah yang Maha Suci tidak membutuhkan perantara dalam cinta. Jika engkau mengklaim mencintainya namun mendekatkan dirimu kepadanya melalui selain dirinya, ketahuilah bahwa cintamu itu akan ternodai. Sebab cinta kepadanya yang bercampur dengan cinta kepada makhluk atau dunia akan segera berkarat hingga rusak dan tak bersisa. Maka dalam kasih sayangnya yang besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan tangan manusia dari membantumu, menjaga lidah mereka dari memujimu, dan mencegah kaki mereka dari mendatangimu. Semua itu agar tak seorang pun mampu memalingkan hatimu darinya. Pernahkah engkau renungkan sabda Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hati manusia cenderung mencintai yang berbuat baik kepadanya dan membenci yang berbuat keburukan. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang mencegah manusia dari berbuat baik kepadamu, bukan karena dia ingin menghukummu, melainkan agar kau menyadari hakikat keesaannya. Dengan itu semua engkau akan belajar untuk mencintainya dengan penuh ketulusan dan kesetiaan, hingga pada akhirnya engkau menjadi sepenuhnya miliknya. Dan pada titik itu tidak ada lagi yang kau lihat dari kebaikan selain yang datang dari Allah sendiri. Engkau terlepas dari segala yang bersifat ciptaan
melepaskan diri dari kedirianmu, dan memurnikan cintamu dari segala yang selain Allah. Ketika engkau telah sampai pada kesadaran ini, maka melimpahlah karunia dan pujian darinya, layaknya hujan rahmat yang tidak berkesudahan. Engkau akan dimuliakan, tidak hanya di dunia yang fana ini, tetapi juga di alam keabadian yang menanti. Sebab Allah tidak pernah mengecewakan cinta yang tulus, cinta yang tak bercampur dengan ketergantungan pada makhluk. Namun, betapa seringnya kita berperilaku buruk dengan tidak menghargai cinta yang sebenarnya yang telah diberikan kepada kita. Bukankah kita seharusnya memperhatikan siapa yang sedang memperhatikan kita? Bukankah kita seharusnya mencintai siapa yang mencintai kita dengan sepenuh hati? Bukankah tangan yang seharusnya kita ulurkan adalah tangan yang akan menjaga kita dari jatuh ke jurang kejahilan? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tak pernah alpa mengulurkan tangan kepada hambanya, membawa kita keluar dari kegelapan batin, menyelamatkan kita dari kehancuran yang kita buat sendiri. Dia yang mensucikan kita dari noda dosa dan kotoran jiwa, yang melepaskan kita dari penjara kebusukan iri hati, kedirian yang penuh nafsu, serta teman-teman yang menyesatkan. Sungguh, berapa lama lagi kita akan membiarkan diri ini terjerat oleh kesenangan dunia yang bersifat sementara ini? Sampai kapan kita akan merasa jijik dengan kehaiwanan diri, dengan makhluk-makhluk yang sesungguhnya tiada daya tanpa izinnya? Dengan ketidakpatuhan yang kita pelihara, dengan dunia yang penuh dengan tipuan semu ini, bahkan kehidupan setelah kematian yang seharusnya menjadi pelajaran besar bagi kita, terkadang tak lebih dari sekedar bayangan yang kita lupakan begitu saja. Padahal segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaannya, dan dialah pencipta yang menggenggam segala sesuatu. Mengapa kita begitu jauh dari pencipta yang telah memberikan segalanya? Dia yang awal dan yang akhir, dia yang tiada berawal dan tak berakhir, dia yang memulai segalanya, dan kepadanyalah semua akan kembali. Apakah kita belum menyadari bahwa hati kita, dengan segala kesenangan jiwa yang kita kejar, sebenarnya adalah miliknya? Kesenangan itu meski terlihat berasal dari makhluk, sesungguhnya bersumber dari kasih sayangnya. Dialah yang memberi karunia kepada kita, yang terus-menerus menghujani kita dengan anugerah, meski kita seringkali lalai dan tidak tahu diri. Dalam diam yang panjang kita seringkali terjerembab dalam kegelapan ego dan hawa nafsu. Kita mendambakan pujian dari makhluk, penghargaan dari manusia. Sementara hati kita lupa bahwa hanya Allah yang layak mendapatkan cinta yang murni. Kita berharap makhluk akan menolong kita, padahal Allah telah dengan jelas menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya penolong sejati. Dia yang selalu menjaga kita, bahkan saat kita terlelap dalam kelalaian. Dia yang selalu mencintai kita, bahkan saat kita terlalu sibuk mencintai dunia fana ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebijaksanaannya takkan pernah membiarkan hambanya tersesat terlalu jauh. Dia akan terus menguji kita dengan kesenangan ataupun kesulitan, dengan pujian atau cercaan, agar kita kembali menyadari kehadirannya yang tak pernah hilang. Dia akan terus menahan dunia dari memberikan kebahagiaan yang semu, agar kita menemukan kebahagiaan yang sejati di sisinya tentunya.
Karena itulah dia seringkali menahan tangan manusia dari membantumu, menahan lisan mereka dari memujimu, dan menahan langkah mereka dari mengunjungimu. Semua ini adalah bentuk kasih sayangnya agar kita tidak berpaling darinya. Pada akhirnya kebaikan sejati hanya berasal dari Allah. Segala keburukan dan kerusakan yang kita alami adalah akibat dari jarak yang kita ciptakan sendiri antara diri kita dengan Sang Pencipta. Maka, berapa lama lagi kita akan membiarkan diri kita terjebak dalam kehaiwanan dan dunia yang penuh tipuan ini? Bukankah lebih baik kita mendekat kepada Sang Pencipta yang selalu menanti kita dengan cintanya yang tak pernah berkurang meski kita seringkali melupakannya? Dialah yang memaujudkan segalanya, Dia yang memiliki segala sesuatu, dan kepadanya-lah kita akan kembali. Sahabat, cintailah Allah dengan cinta yang murni, dan engkau akan menemukan bahwa semua yang selama ini engkau cari dalam makhluk telah Dia sediakan dalam kasih sayangnya. Awal kehidupan ruhani adalah perjalanan melepas diri dari segala belenggu duniawi, dari segala keakuan yang kerap kali menyesakkan jiwa kita. Ia adalah keterlepasan yang tulus dari kedirian, dari hal-hal yang biasa mengikat manusia pada keinginan-keinginan fana seperti makan, minum, berpakaian, menikah, tempat tinggal, serta segala bentuk kecenderungan hawa nafsu. Saat jiwa lepas dari semua itu, ia melangkah masuk ke dalam lingkaran hukum Tuhan, sebuah hukum yang suci dan lurus. Dan disinilah jiwa benar-benar meniti jalan ketaatan yang hanya berpijak pada kitab Allah dan sunnah nabinya. Allah telah berfirman, "Ambillah yang dibawa Nabi kepadamu, dan hindarilah yang dilarangnya." Kehidupan ruhani ini tak hanya berhenti pada pengetahuan semata, tetapi mengajak jiwa untuk menyelam lebih jauh lagi ke dalam lautan cinta dan pengabdian kepada Allah. Cinta kepada Allah bukanlah sekedar ucapan di bibir semata, tetapi langkah-langkah yang terwujud dalam tindakan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu." Quran Surat 3 ayat 31. Maka cinta sejati adalah ketaatan, mengikuti segala tuntunan Nabi sebagai perwujudan dari cinta kepada Sang Khalik. Ketika jiwa terlepas dari kedirian, dari segala bentuk ketakpatuhan, baik lahiriah maupun batiniah, maka yang tersisa dalam diri hanyalah satu, yakni keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada titik ini keberadaanmu seolah menjadi bayangan yang hanya mencerminkan ketaatan kepadanya. Setiap langkahmu, setiap hembusan napasmu, setiap detik gerak dan diammu, baik di malam yang sunyi ataupun di siang yang terik, dalam perjalanan jauh ataupun di rumah yang tenang, dalam kesulitan yang menghimpit ataupun dalam kelapangan yang menggembirakan, semuanya adalah pengabdian kepada Allah. Ketaatan itu menjadi pakaian yang membalut seluruh keberadaanmu, meliputi seluruh sikap dan tingkah lakumu, hingga engkau tidak lagi merasakan adanya perlawanan dalam jiwamu terhadap hukum-hukumnya. Ketika engkau telah mencapai tingkatan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawamu ke lembah rahmatnya, di mana segala sesuatu yang terjadi dalam pengendaliannya. Tidak ada lagi perjuangan yang berlandaskan kekuatan dirimu sendiri, sebab semuanya telah diserahkan kepadanya. Saat kau melepaskan segala bentuk upaya pribadi, perjuangan, dan daya dari dirimu,
maka akan datang kepadamu pertolongan yang tidak pernah engkau bayangkan. Pena tak mampu menuliskan kebesaran nikmatnya, lidah pun tak kuasa mengungkapkan keagungan karunia-Nya. Dan engkau pun menjadi sosok yang terlindungi, terselamatkan di tengah badai kehidupan. Hukum-hukum Allah tetap terjaga dalam dirimu, tidak ada yang terlanggar, tidak ada yang terabaikan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah kami turunkan pengingat dan sesungguhnya kami yang menjaga. Quran surat 15 ayat 90. Di sini perlindungan Allah begitu nyata, seperti benteng kokoh yang melindungi dari segala ancaman. Setiap langkah yang kau ambil seolah-olah diarahkan langsung oleh kehendak-Nya. Tak ada lagi keraguan dalam hatimu, karena setiap gerakmu sudah sejalan dengan kehendak-Nya. Engkau seolah menjadi saksi hidup dari kekuasaan-Nya yang mutlak. Kekuasaan yang mampu membelokkan segala bentuk kemungkaran dan kejahatan dari dirimu. Allah berfirman, demikianlah agar kami palingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba pilihan kami. Quran surat 12 ayat 24. Dalam keberserahan total kepada Allah, engkau akan menemukan kedamaian yang sejati. Perlindungan Allah selalu menyertaimu, menjaga setiap detik dari perjalanan hidupmu. Ketika dunia ini terasa begitu gelap dan penuh dengan cobaan, kasih sayang Allah adalah cahaya yang akan menerangi jalanmu. Kasih itu menyelimuti segala sisi kehidupanmu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan pada akhirnya engkau akan menghadapnya dalam keadaan bersih, penuh dengan cinta dan kasih sayang yang hanya dapat dimiliki oleh hamba-hamba yang terpilih. Maka pada saat itulah kehidupan ruhani mencapai puncaknya, di mana tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perpecahan dalam diri, melainkan sebuah kepasrahan penuh kepada Sang Pemilik kehidupan. Kehidupan ruhani bukanlah sekedar konsep abstrak, melainkan sebuah realitas yang harus dijalani penuh kesungguhan. Kedirian yang selama ini menghalangi pandanganmu terhadap kebesarannya perlahan akan lenyap, digantikan oleh kesadaran bahwa tiada yang lebih mulia daripada menjalankan hukumnya dengan sepenuh hati. Setiap hal yang bersifat duniawi seperti makan, minum, berpakaian, menikah, tempat tinggal, dan segala kecenderungan lain yang sering mengikat manusia pada dunia, semuanya menjadi tidak berarti dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanan menuju Allah, setiap individu diharapkan mampu untuk memurnikan niatnya, mengesampingkan segala bentuk keinginan yang bersifat sementara. Allah adalah tujuan akhir, dan segala sesuatu yang selainnya hanyalah jalan menuju kepadanya. Ketika seseorang benar-benar berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah nabinya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan ketenangan dan keyakinan yang kokoh. Semua ini mengantarkan jiwa pada kehidupan yang lebih tinggi, di mana ketaatan dan pengabdian kepada Allah menjadi inti dari segala sesuatu. Pada akhirnya perjalanan ruhani ini akan membawa seorang hamba kepada puncak kesadaran akan keesaan Allah, di mana tidak ada yang lebih penting selain beribadah kepadanya. Segala gerak dan diamnya, baik di waktu malam yang hening ataupun di siang yang penuh dengan kesibukan, di kala suka ataupun duka, semuanya terarah pada satu tujuan, yakni menggapai ridho Allah. Kasih Allah menjadi naungan yang tiada banding, membawa hambanya dari kegelapan menuju cahaya, dari kebingungan menuju ketenangan,
dari keterasingan menuju cinta ilahi yang abadi. Setiap mukmin yang sejati selalu diliputi oleh perasaan ragu dan waspada ketika menerima sesuatu yang datang menghampirinya. Kewaspadaan ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketakutan atau ketidakpercayaan, melainkan sebuah bentuk kehati-hatian yang dilandasi oleh kecintaan yang mendalam kepada hukum Allah. Segala yang tiba dalam hidupnya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, pernikahan, dan segala bentuk perkara duniawi lainnya, tidak akan pernah diterima begitu saja tanpa diuji dahulu melalui lensa hukum syariat. Ia akan menanti dengan penuh kesabaran, menimbang dengan penuh perhatian, hingga hukum yang suci mempersilahkan, mengizinkan dengan jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya si mukmin itu waspada, sedang si munafik menyambar segala yang datang kepadanya. Sabda Nabi ini mengandung hikmah yang dalam, menggambarkan betapa seorang mukmin sejati tidak pernah tergesa-gesa dalam menentukan sesuatu. Ia selalu berada dalam kondisi bimbang, bukan karena keraguan yang menggelisahkan, melainkan karena kecintaannya yang mendalam pada kebenaran. Rasulullah juga mengajarkan, ketika seorang mukmin ragu-ragu, campakkanlah segala penyebab keraguan itu dan ambillah segala yang tak menimbulkan keraguan. Sikap ini adalah landasan utama dalam perjalanan ruhani seorang mukmin yang menginginkan keridhaan Allah di setiap aspek kehidupannya. Seorang mukmin yang soleh tidak akan serta-merta mengambil apapun yang datang padanya, baik dalam urusan makanan, minuman, pakaian, maupun pernikahan. Ia akan menunggu hingga hukum syariat memberikan ketetapan yang jelas dan mengizinkannya untuk menerima atau menolaknya. Pada tingkatan ini, keimanan seorang mukmin masih bertumpu pada hukum lahiriah yang mengatur kehidupannya sehari-hari. Namun, bagi seorang wali, seseorang yang telah sampai pada tingkatan spiritual yang lebih tinggi, pengesahan akan hal-hal duniawi datang bukan hanya dari hukum syariat yang lahiriah, melainkan juga dari perintah batin yang bersumber dari kedekatannya dengan Allah. Perintah batin ini menjadi bimbingan ilahiyah yang menuntunnya untuk mengambil keputusan yang selaras dengan kehendaknya. Dan lebih jauh lagi, bagi seorang badal atau gauts, yaitu mereka yang telah mencapai tingkatan makrifat yang lebih tinggi, pengesahan datang dari pengetahuan langsung yang mereka miliki tentang hakikat segala sesuatu. Pada tingkatan ini, seorang mukmin tidak lagi terikat oleh hukum lahiriah semata, melainkan sudah mampu melihat ke dalam esensi segala sesuatu melalui mata hatinya yang tajam. Mereka memahami hakikat dunia ini dengan kedalaman makrifat yang tak tergapai oleh akal manusia biasa. Mereka hidup dalam ketenangan yang penuh karena setiap keputusan yang mereka ambil selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap tindakan mereka telah disinari oleh cahaya ilahi. Pada tingkatan tertinggi, seorang mukmin yang telah mencapai keadaan fana, yaitu hilangnya kesadaran akan kedirian, menerima segala yang datang kepadanya melalui tindakan langsung dari Allah. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi upaya dari dirinya sendiri, karena dirinya telah sepenuhnya fana dalam kehendak Allah. Ia menjadi seperti cermin yang memantulkan apa yang Allah kehendaki, tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. Dalam keadaan fana ini, sang mukmin tidak lagi meragukan apapun yang datang kepadanya, karena semuanya adalah wujud dari kehendak Allah yang telah dipersucikan
dari segala keraguan dan kebimbangan. Lalu datanglah keadaan yang berbeda, di mana segala sesuatu yang diterima oleh seorang mukmin tidak lagi melalui keraguan atau kewaspadaan, melainkan diterima dengan lapang dada dan penerimaan yang tulus. Perintah batin atau makrifat ini menjadi landasan utama dalam menerima segala sesuatu, dan segala yang dibutuhkan diambil dengan keyakinan yang kokoh. Pada keadaan ini, seorang mukmin tidak lagi berusaha untuk menghindari atau meragukan apa yang datang padanya, melainkan ia menerima dengan sepenuh hati karena ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kemudian pada tahap berikutnya, penerimaan terhadap hal-hal yang diperlukan menjadi sebuah rahmat yang besar. Inilah yang disebut sebagai hakikat fana. Dalam keadaan ini, seorang mukmin telah sepenuhnya lebur dalam kehendak Allah. Tidak ada lagi kekhawatiran akan pelanggaran hukum atau kesalahan, karena Allah sendiri yang melindungi dan menjaganya dari segala bentuk kemungkaran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, demikianlah agar kami palingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba pilihan kami. Quran Surat 12 ayat 24. Firman ini menjadi bukti bahwa seorang mukmin yang telah mencapai keadaan fana berada dalam perlindungan penuh dari Allah, sehingga ia terjauhkan dari segala bentuk kejahatan dan pelanggaran. Pada puncak perjalanan ini, seorang hamba Allah yang telah fana tidak hanya terlindung dari segala pelanggaran hukum, tetapi juga telah disucikan dari segala kesulitan duniawi dan akhirat. Semua yang datang padanya adalah dalam keadaan yang telah dibersihkan dan selaras dengan kehendaknya. Ia hidup dalam keadaan yang penuh dengan rahmat, di mana segala tindakannya telah sejalan dengan ridhonya. Tiada lagi keadaan yang lebih tinggi dari ini. Inilah tujuan akhir perjalanan seorang mukmin. Inilah yang menjadi harapan dan cita-cita bagi para wali Allah, mereka yang telah mencapai kedudukan yang mulia di sisinya. Keadaan ini tidaklah mudah dicapai, namun bagi mereka yang terus berjuang di jalan Allah, yang menjaga ketaatan kepada hukumnya dan mengikuti tuntunan batin yang murni, maka pintu-pintu makrifat dan fana akan terbuka. Dan dalam keadaan ini, seorang mukmin tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi ia menjadi cerminan dari kehendak Allah di muka bumi. Ia adalah hamba yang telah mencapai tingkat kedekatan yang tinggi dengannya, hamba yang telah sampai pada ambang pintu kenabian meski ia bukanlah seorang nabi. Para wali besar ini adalah orang-orang yang tersucikan, yang telah diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Allah. Mereka adalah cahaya bagi umat manusia, pembimbing bagi mereka yang masih dalam perjalanan menuju Allah. Demikianlah perjalanan seorang mukmin, adalah perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan, dari keraguan dan kewaspadaan menuju penerimaan yang tulus dan akhirnya mencapai keadaan fana di dalam kehendak Allah. Setiap langkahnya akan dipenuhi dengan hikmah dan cinta kepadanya, dan pada akhirnya ia akan sampai pada tujuan yang tertinggi, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.